Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Markus bab 12 ayat 28b sampai 34. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali Guru, benar katamu itu, bahwa Dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Hukum yang paling utama. Saudara-saudari yang terkasih, ketika merenungkan bacaan Injil hari ini, kita semua kembali disadarkan pada dasar apakah iman kita berpijak. Apakah motivasi dasar dan tujuan akhir dari seluruh perbuatan setiap orang yang percaya, serta dasar dari sebuah relasi personal antara manusia dan Allah, antara manusia dengan sesamanya. Semua itu terangkum dalam hukum yang pertama dan terutama sebagaimana dinyatakan oleh Yesus dalam Injil hari ini. Orang-orang Farisi, kaum Herodian, orang Saduki, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua Yahudi terus saja mencecar Yesus dengan berbagai macam pertanyaan untuk mencobainya. Semua pertanyaan itu dijawab dengan penuh hikmat tanpa meninggalkan celah untuk dapat mempersalahkan Yesus. Kali ini seorang ahli Taurat menanyai Yesus tentang hukum apakah yang paling utama. Hukum yang paling utama ialah mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Karena tidak mungkin mengasihi Allah tanpa mengasihi manusia, Yesus kemudian melanjutkan jawabannya dan menyebutkan hukum yang kedua yang sama dengan hukum yang pertama. Mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Itulah hukum yang paling utama. Mendengar jawaban Yesus itu, sang ahli Taurat itu pun kemudian mengkonfirmasi jawaban Yesus. Allah adalah Esa dan tidak ada yang lain selain Dia. Mengasihi Allah dan sesama jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Kedua hukum itu saling mengikat satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Kita tidak dapat melakukan yang satu tanpa memenuhi yang lain. Hukum itu meringkas ke-10 perintah Allah yang terdapat pada 2 loh batu yang diterima oleh Musa. Saudara-saudari yang terkasih, bukan hanya sang ahli Taurat yang terkesima mendengar jawaban Yesus itu. Ternyata Yesus pun melihat kebijaksanaan ahli Taurat itu. Yesus kemudian memujinya bahwa dia tidak jauh dari kerajaan Allah.
Hal ini menunjukkan bahwa Yesus tidak membenci mereka yang selalu berusaha untuk mencobainya jika ada kebenaran padanya. Sang ahli Taurat itu sudah berada di jalan yang benar, sebab dalam hati dan pikirannya sudah ada hukum yang paling utama itu. Demikianlah betapa pentingnya kasih menjadi dasar dari sebuah relasi. Iman kita bukanlah iman yang kosong. Kita beriman kepada Allah karena kita mengasihinya, dan kasih itu harus kita nyatakan dengan segenap hati, dengan segenap pikiran, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap jiwa kita. Serentak dengan itu, kita pun harus mengasihi sesama kita seperti mengasihi diri sendiri. Karena tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak kelihatan, tetapi membenci sesama yang kelihatan. Meskipun demikian, saudara-saudari yang terkasih, sesungguhnya Allah lah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Allah menganugerahkan kita pikiran, hati, kekuatan, dan jiwa. Serentak dengan itu, Allah memberikan kita kebebasan. Kitalah yang memilih untuk mengasihinya atau tidak. Kitalah yang menentukan untuk mengasihi sesama atau tidak. Marilah mengasihi Allah dengan segenap hidup kita. Marilah mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Itulah jalan menuju keselamatan. Hukum kasih itulah kesempurnaan hukum yang diwartakan oleh Yesus sendiri. Yesuslah teladan kita dalam mengasihi. Ya Tuhan Yesus, bantulah kami mengasihi Allah dan sesama sebagaimana telah Engkau hidupi sendiri. Amin.